Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman bisa ketemu lagi di rumah Aura. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di sini dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya dan salam kenal. Seperti biasa ya teman-teman, saya sharing kegiatan ibu rumah tangga. Jadi kali ini saya mau minta ditemenin teman-teman untuk beberes dapur. Karena dapur saya itu perintilannya tuh pada kotor ya. Jadi begini ya teman-teman, kalau banyak barang di luar itu memang rawan banget ketempelan debu-debu. Makanya harus rajin untuk dibersihkan. Tapi sebelumnya saya mau cuci piring dulu. Nah, pas cuci piring ternyata sabunnya itu habis. Jadi saya isi dulu ya. Nah, jadi ini tuh kegiatan saya di siang hari ya teman-teman. Tadi pagi saya sebenarnya udah masak, cuman mohon maaf tidak saya videoin. Nah, video kali ini saya hanya sharing beberes dapur aja. Dan sekarang saya cuci piring dulu karena tadi pagi itu tidak langsung saya cuci karena saya megang pekerjaan yang lain ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau pas nonton video ini kedengaran suara katak atau kodok. Terus ada suara bangkong. Jadi bangkong itu seperti katak besar gitu ya. Karena pas dubbing ini saya malam hari sekitar jam setengah 9 malam. Dan di rumah saya itu belakangnya itu masih sawah ya teman-teman. Masih sawah, masih kebun kayak gitu. Jadi kalau kedengaran suara binatang-binatang kayak burung, terus kayak kodok kayak gitu, mohon maaf ya. Oke, ini cuci piringnya udah selesai. Kemudian saya lap-lap dulu meja dapurnya. Kemudian saya masukkan kayak wadah minyak. Jadi tadi itu ada ini ya, ada panci gagang gitu, kayak saucepan tapi panci yang murah-murah gitu ya. Nah, sekarang saya gunakan untuk tempat minyak. Sebenarnya saya udah punya tempat minyak ya teman-teman, tapi kalau pakai itu rasanya tuh kayak nyaman, kayak enak banget gitu. Karena pas banget sama peniris gorengannya. Jadi ya udah saya pakai aja untuk minyak goreng yang ini ya, bukan goreng ikan gitu ya. Kayak habis goreng tempe dan sebagainya. Nah lanjut, ini saya habis ngelapin toples mini wadah bumbu. Jadi ini ukurannya 150 ml ya. Ini tuh menurut saya cukup untuk naruh bumbu bubuk. Tapi teman-teman jangan lupa ya, kalau misal beli bumbu bubuk dimasukin ke toples, lebih baik bawah toplesnya itu ditulisin pakai label tanggal kadaluarsanya ya, supaya aman. Nah ini saya lap kompor menggunakan tisu dulu ya, karena kompornya itu kan kotor banget, banyak minyak. Kemudian yang untuk tangkringan panci itu saya ambil, nanti dicuci supaya bersih, supaya nggak ada minyak-minyaknya gitu ya teman-teman. Karena kalau dilap gitu rasanya belum puas ya, harus dicuci, harus disikat pakai sabun pokoknya supaya keset gitu ya teman-teman. Nah untuk kompornya, untuk temper gelasnya ini saya cuci menggunakan cairan pencuci piring ya, tentunya pakai spons. Nah kemudian sabunnya itu kita ambil juga menggunakan spons, tapi yang sponsnya itu bersih ya. Nah kalau sudah bersih kita ulangi lagi, dilap lagi gitu ya teman-teman. Memang agak ribet sih saya kalau beberes ya, jadi bolak-balik dilap, gonta-ganti lap gitu ya.
Jadi biar hasilnya itu kinclong dan bersih ya, makanya kalau di dapur itu lapnya macam-macam ya, ada lap yang untuk pertama kali gitu ya, terus ada lap bilasan seperti itu. Oke, ini saya susun dulu toples yang wadah teh, gula dan kopi. Nah, kalau toples yang tadi itu kurangnya 250 ml ya. Jadi itu pas banget untuk ukuran gula pasir kurang lebih 1/4 kilo. Nah lanjut teman-teman, ini dia bagian yang paling berantakan di rumah saya. Jadi saya juga gak ngerti kenapa kalau meja makan itu susah banget untuk rapi. Kayaknya nggak nyampe 2 hari, jangankan 2 hari, 24 jam aja nggak nyampe, pasti berantakan lagi. Nah barangnya saya turun-turunin dulu, saya pilihin kalau yang tidak terpakai atau bungkus-bungkus apa yang belum terbuang saya buang-buang. Kemudian saya rapikan kembali, itu ada cuka apel, ada VCO, ada madu batuk juga ya, gurah yang untuk batuk gitu. Karena anak saya batuknya itu belum sembuh-sembuh, diobatin apapun belum sembuh. Kayak saya waktu itu juga sampai sebulan tuh nggak sembuh-sembuh ya teman-teman. Akhirnya saya capek ngobatin, tahu-tahu lupa sembuh sendiri. Nah alhamdulillah sudah rapi, jadi ya rapinya seperti ini ya teman-teman, tetap banyak barang berjejer. Kemudian saya rapikan pajangan dinding itu agak miring, nggak ngerti kesenggol apa ya, mungkin cicak lewat gitu ya, nyenggol figura sampai miring. Kemudian lanjut saya juga mau lap-lap kayak magicom, terus air fryernya juga saya lapin karena tentunya banyak debu ya. Biasanya kalau debunya banyak agak lembab gitu kan, debunya suka lengket ya teman-teman, makanya kita bersihinnya itu menggunakan kanebo yang lembab atau basah ya. Terus rak yang di sebelah ini buat naro magicom tapi jarang dipakai, kadang-kadang aja buat gonta-ganti ya. Nah di bagian atas itu udah kotor banget. Terus ini juga ada apa namanya, tudung saji ya, tudung saji yang susun itu jarang dipakai ya, seperti ini ya teman-teman buat pelajaran. Jadi kadang-kadang saya tuh pas belum punya merasa butuh gitu ya, terus akhirnya beli karena ikutin tren kan, tudung saji seperti ini tren ya. Saya pikir berguna buat saya, tapi ternyata saya tetap naruhnya di meja. Akhirnya nggak kepake ya, jarang banget dipakai. Maka dari itu sebenarnya kita tuh nggak usah ngikutin tren. Jadi kita beli sesuatu tuh ya yang bener-bener kita pakai aja ya. Tapi awalnya memang saya naruh makanan gitu ya, kayak sayur di tudung saji itu. Tapi kok kayaknya saya kembali ke awal aja, naruhnya di meja pakai tudung saji. Dan itu pun saya tidak menggunakan tudung saji asli makanan ya. Itu storage yang saya balik. Karena apa ya teman-teman, waktu itu saya tuh punya tudung saji gede banget, terus dari penjalin. Terus menurut saya tuh kotorannya nyelip-nyelip gitu loh. Jadi kalau dibersihin agak susah, akhirnya saya kasihkan ke orang. Jadi saya belum beli tudung saji lagi ya. Kalaupun beli, saya kepengennya juga warnanya yang hampir-hampir sama, kayak putih atau krem kayak gitu. Tapi ya nanti dulu, barangkali tudung saji susunya juga nanti saya pakai lagi gitu ya. Kadang-kadang suka berubah-ubah pikirannya. Cuman kalau awal-awal memang kepengen banget punya tudung saji itu, tapi kok kayaknya saya nggak nyaman karena saya kalau misal goreng tempe apa tahu itu sampai penuh gitu loh, sampai tinggi. Jadi kalau dimasukkan ke dalam situ tuh suka nabrak makanannya. Oke, lap-lapnya udah selesai. Sekarang saya lanjut nyapu-nyapu. Jadi ini hampir selesai ya. Udah nyapu, kemudian nanti ngepel. Jadi kalau nyapu itu semuanya disapu. Kalau nyapu dapur itu ke dalam gitu ya teman-teman, bukan saya bawa keluar. Karena kalau ke bawah keluar itu kan takutnya nanti nyeret-nyeret ada minyak ya. Malah tambah kotor semuanya ya. Nah nanti biasanya kotorannya itu dikumpulin di ujung gitu, terus saya sapu lagi menggunakan sapu kecil. Oke lanjut, ini saya bersihin kesetnya dulu. Jadi ini tuh banyak banget bulunya. Si Dudul suka banget namanya tidur di keset ini. Kalau pas saya lagi masak atau cuci piring, dia tuh suka nungguin ya.
Nah, ini saya bersihnya menggunakan apa sih namanya? Roll yang untuk ngilangin bulu gitu ya. Yang nantinya tuh kertasnya dibuang gitu, yang lengket-lengket, nggak ngerti apa namanya. Oke, nyapunya udah, kemudian saya lanjut mau ngepel sekalian ya. Tetap ya teman-teman, saya gunakan wangi serai lemon. Ini tuh wanginya seger banget. Jadi tergantung selera ya teman-teman, ada yang suka wangi buah kayak apel, terus wangi cemara. Wangi cemara juga seger ya. Tapi tetap kalau wangi serai itu rasanya kayak di pikiran plong gitu loh teman-teman. Alhamdulillah pekerjaannya udah selesai, dapurnya udah bersih, udah rapi, udah wangi. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.